Salam pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku yang diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Kita dapat belajar bersama-sama bagaimana kehidupan Nyonya Ellen G. White yang kita akan praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kehidupan Nyonya Ellen G. White ini menceritakan bagaimana kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, bagaimana apa yang harus kita lakukan pada saat kita hidup dengan Tuhan. Yang dirasakan Nyonya Ellen G. White di sini katakan bahwa banyak sekali tantangan rintangan yang dihadapi. Tetapi karena kehidupannya dia bergantung kepada Tuhan, dia bisa untuk melewati semuanya. Dan dinamakan itu adalah batu teruji, yang artinya adalah setiap kehidupannya memiliki ceritanya masing-masing. Jadi baik, kita kalau hidup dengan Tuhan, kita juga bisa memiliki sama dengan ceritanya Ellen G. White. Tetapi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kita cerita-cerita yang sangat menarik di dalam kehidupan kita masing-masing. Pelajaran kita kali ini judulnya adalah Sang Raja dalam keindahannya. Ayat intinya terambil dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Oh betapa banyak orang yang tidak mencari keselamatan jiwanya akan segera membuat ratapan pahit. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum selamat juga. Baik, pelajaran kita dikatakan bahwa kita akan melihat di awan-awan, dengan mata kita sendiri akan melihat dia, dan juga mereka yang menikam dia juga akan melihat hal yang sama. Inilah cerita yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah raja yang penuh keindahan itu, raja yang memiliki kuasa yang sangat kita sembah itu. Dikatakan bahwa banyak orang yang tidak mencari keselamatan jiwa akan segera membuat ratapan pahit itu. Jadi banyak orang yang tidak ingin untuk mencari Tuhan, maka dia akan merasakan sesuatu hal yang pahit pada saat Tuhan sudah datang di awan-awan dan kita melihat dengan mata kita pada saat dia datang. Kita akan merasakan ratapan yang sangat pahit. Kenapa kita tidak melakukan hal yang benar selama ini? Tetapi kita harus belajar bagaimana kita harus mencintai Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada hal saat dia datang kita dapat melihat dia. Dan juga kita merasakan akan kesenangan pada saat kita sudah bisa menang bersama dengan dia. Tetapi kita tidak bisa merasakan ratapan yang pahit pada saat kita tidak melakukan apa-apa. Di kehidupan kita sekarang ini kita diundang bagaimana kita melakukan hal yang baik, hal yang benar sesuai dengan kehendaknya. Maka kita akan sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Jadi kehidupan orang tidak pernah merasa bahwa Tuhan sudah datang secepat mungkin untuk menyelamatkan dirinya saja, tetapi bagaimana untuk bisa menyelamatkan semuanya. Sehingga pada saat sudah selamat semuanya, maka musim menuai itu akan datang dan juga musim kemarau itu akan berakhir. Sehingga semuanya bisa diselamatkan, tetapi kita harus sadari bahwa semuanya itu perlu prosesnya, perlu waktu untuk bisa kita dapatkan hasilnya. Jadi marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena pada saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil yang sempurna yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang rajin mencari Tuhan, dia akan mendapatkan hikmat yang akan Tuhan berikan. Jadi marilah kita mencari Tuhan setiap hari, setiap kehidupan kita. Kita harus terus mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang tak terhitung itu. Kita sedang hidup dalam agen penutupan dari sejarah bumi. Nubuatan dengan cepat digenapi, jam-jam percobaan belum berlalu dengan cepat. Kita tidak punya waktu, tidak sedetik pun untuk disia-siakan. Janganlah sampai kita ketahuan sedang tidur sambil berjaga-jaga. Janganlah seorang pun berkata dalam hatinya atau melalui perbuatannya, Tuhan akan menunda kedatangannya. Biarlah pesan tentang kedatangan Kristus yang segera terdengar dalam kata-kata peringatan yang sungguh-sungguh. Marilah kita membujuk pria dan wanita dimanapun untuk bertobat dan melarikan diri dari murka yang akan datang. Marilah kita membangunkan mereka untuk melakukan persiapan yang segera, karena kita hanya sedikit mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Biarlah para pendeta dan anggota awam pergi ke ladang sementara matang untuk memberitahu mereka yang tidak peduli dan tak acuh untuk mencari Tuhan. Sementara dia dapat ditemukan, para pekerja akan menemukan tuayan mereka dimanapun mereka memberi kebenaran Alkitab yang terlupakan. Mereka akan menemukan orang-orang yang mau menerima kebenaran dan mengabdikan hidup untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Baik, pelajaran kita terus mengajak kita
untuk kita setiap hari hanya bisa mengandalkan Tuhan sehingga pelayanan kehidupan kita boleh berhasil. Di sini dikatakan bahwa kita sedang hidup dalam adegan penutupan dari sejarah bumi, atau kita sedang hidup di akhir zaman. Jadi kita diajak bahwa nubuatan dengan cepat akan digenapi. Jadi nubuatan itu akan berakhir. Bagaimana usaha kita untuk hidup dengan Tuhan? Bagaimana usaha kita untuk bisa sama-sama memiliki kebenaran firman Tuhan? Jadi jam-jam percobaan berlalu dengan cepat. Kita tidak punya waktu sedetik pun untuk disia-siakan. Jadi kita dikatakan bahwa hidup kita ini sudah semakin dekat untuk berlalu waktunya. Jadi 1 detik pun kita tidak boleh sia-siakan, tetapi kita harus merasakan syukur, terus mencari Tuhan. Maka kita gunakan waktu itu dengan sempurna. Jadi kita dikatakan bahwa sedetik pun tidak boleh kita sia-siakan, tetapi kita harus melakukan itu sebagai satu pelayanan kita. Janganlah sampai kita ketahuan sedang tidur sambil berjaga-jaga. Kita diajak bahwa kita tidak boleh sedang tidur baru berjaga-jaga, tetapi kita harus berjaga-jaga. Setiap kita bangun ataupun kita tidur, kita harus berjaga-jaga. Sehingga kehidupan kita ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita berjaga-jaga bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan seorang pun berkata dalam hatinya untuk melalui perbuatannya Tuhan menunda kedatangannya. Jadi jangan kita pernah menentukan waktu itu. Karena pada saat kita menentukan waktu, kita sedang membuat penyesalan sendiri dalam hati kita. Dikatakan di sini bahwa kita tidak boleh mengatakan dalam hati kita suatu perbuatan bahwa Tuhan menunda akan kedatangannya. Tetapi Tuhan tahu waktu yang pas kapan dia akan datang. Dia tidak mau semua orang itu kecewa sehingga dia tidak pernah mengatakan akan waktu yang pasti dia akan datang. Tapi dia hanya memberitahukan bahwa dia datang seperti seorang pencuri yang kita tidak tahu waktunya kapan dia akan datang. Tetapi kita harus berdoa meminta hikmat daripadanya, sehingga pada saat dia datang kita dapat merasakan kesenangan karena dia datang untuk menjemput kita. Tetapi pada saat orang menentukan akan waktu yang kapan dia akan datang, maka pada saat itu Tuhan tidak datang, maka dia mengatakan bahwa Tuhan menunda akan kedatangannya. Jadi Tuhan tidak pernah menunda akan kedatangannya, tapi dia mengetahui waktu yang tepat dia akan datang kepada kehidupan kita masing-masing. Biarlah pesan tentang kedatangan Kristus yang segera terdengar dalam kata-kata dan peringatan yang sungguh-sungguh. Marilah kita membujuk pria dan wanita dimanapun untuk bertobat, melarikan diri mereka dari murka yang akan datang. Jadi kita diajak bagaimana pada saat Tuhan belum datang, kita gunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh untuk kita merenungkan akan kedatangannya. Sehingga pada saat kita merenungkan akan kedatangannya, kita mengajak semua yang ada, pria dan wanita dimanapun, untuk keluar dari murka yang akan mereka dapatkan, untuk mencari Tuhan dan mendapatkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga pertobatan itu akan membawa mereka kepada satu kebenaran yang sempurna. Marilah kita membangunkan mereka untuk melakukan persiapan yang segera, karena kita hanya sedikit mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya itu, karena kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan akan datang. Kita sedang mengetahui bahwa kita hidup di akhir zaman, tetapi waktu yang tepat untuk kita dapatkan daripada Tuhan kita tidak tahu. Jadi marilah kita mengajak semuanya untuk lebih cepat lagi bersiap, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Marilah kita sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan, sehingga kita menyiapkan benih-benih itu supaya pada saat penuaian tiba, semuanya boleh dituai dengan sempurna. Biarlah para pendeta dan anggota awam pergi ke ladang sementara matang untuk memberitahu mereka yang tidak peduli dan acuh tak acuh mencari Tuhan sementara dia dapat ditemukan. Para pekerja yang menemukan tuaian mereka dimanapun mereka memberitahukan kebenaran Alkitab yang tak terlupakan. Jadi kita diajak bahwa sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang pendeta, kita harus membawakan pelajaran kepada orang-orang yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan kebenaran. Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa saatnya sudah akan tiba. Jadi marilah kita bersiap, marilah kita peduli dengan tuaian yang ada itu, sehingga kita bisa untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi kita tidak boleh acuh tak acuh sebagai seorang pekerja, tetapi kita harus menemukan penuaian yang sudah siap untuk kita ambil atau sudah siap untuk kita petik di dalam kebenaran hidup dengan Tuhan itu. Jadi tidak boleh ada yang terlupakan, tapi semuanya harus kita kerjakan dengan sempurna supaya
Semuanya boleh menikmati hasilnya bersama-sama. Jadi mereka akan menemukan orang-orang yang mau menerima kebenaran dan mengabdikan hidupnya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi pada saat orang akan memberitakan firman Tuhan itu, ada yang langsung menerima dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka terima itu. Mereka percaya bahwa hidup pada saat kita mengabdikannya bersama dengan Tuhan, maka kita akan memenangkan jiwa-jiwa yang akan datang kepada Kristus. Jadi orang yang mengabdi kepada Tuhan, dia percaya bahwa sesuatu hal yang dia katakan akan semua orang dapat menerimanya. Tuhan akan segera datang dan kita harus siap untuk bertemu dengan Dia dalam damai. Marilah kita bertekad untuk melakukan segala daya kita untuk memberikan terang kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh bersedih, melainkan bergembira. Dan kita harus selalu menjaga pandangan kita kepada Tuhan Yesus terus di hadapan kita. Dia akan segera datang dan kita harus siap dan menunggu kedatangannya. Oh betapa mulianya melihat Dia dan disambut sebagai umat tebusannya. Sudah lama kita menunggu, tetapi harapan kita tidak menjadi redup. Jadi kita hanya bisa melihat Sang Raja dalam keindahannya. Kita akan diberkati selamanya. Saya merasa seolah-olah saya harus berusaha dengan keras siap pulang ke rumah. Kita sedang mendekati waktu ketika Kristus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar untuk membawa umat tebusannya ke rumah kekal mereka. Baik pelajaran, Tuhan akan segera datang. Dikatakan di sini bahwa kita harus siap untuk bertemu dengan Dia dalam damai, atau kita harus pada saat Dia datang kita merasakan kedamaian di dalam hati kita. Kita merasakan bagaimana usaha kita selama ini bisa kita dapatkan dengan kedamaian. Di sini juga dikatakan bahwa marilah kita bertekad untuk melakukan segala daya kita untuk memberikan terang kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita yang sedang ingin untuk mendapatkan kedamaian itu bersama dengan Tuhan, marilah kita sebar kedamaian itu terlebih dahulu di orang sekeliling kita, sehingga kita bisa merasakan akan kedamaian Tuhan pada saat Dia datang untuk kita bertemu dengannya. Kita tidak boleh bersedih, melainkan bergembira. Dan kita harus selalu menjaga pandangan kita pada Tuhan Yesus di hadapan kita. Jadi orang yang bekerja bersama dengan Tuhan tidak boleh bersedih, tetapi dia terus bergembira. Dikatakan di sini ya, dikatakan bahwa sehingga pandangan kita tentang Yesus Kristus itu akan terus ada di hadapan kita. Tetapi pada saat orang bersedih bekerja bersama dengan Tuhan, maka dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan bagikan di dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Jadi kita diajak bagaimana kita sebagai orang percaya kita dapat membagikan hal yang sama sebagaimana Yesus membagikannya. Dia akan segera datang dan kita harus siap dan menunggu kedatangannya. Jadi orang percaya tahu bahwa Tuhan segera datang, lalu dia bersiap untuk menyambut akan kedatangannya. Jadi marilah kita semua siap untuk menyambut akan kedatangan Kristus itu. Oh betapa mulia melihat Dia yang disambut sebagai umat tebusannya. Sudah lama menunggu, tetapi harapan kita tidak menjadi redup. Jadi orang percaya, dia terus percaya kepada Tuhan. Dia mengetahui bahwa Tuhan akan datang, tetapi dia terus bersiap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan gagal untuk datang, tetapi dia tahu bahwa Tuhan akan datang, sehingga dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat Tuhan datang, dia merasakan kedamaian yang ajaib dalam kehidupannya. Jadi harapan itu tidak akan menjadi redup, tetapi harapan itu akan terus ada. Setiap hari dia akan berusaha untuk mencari Tuhan. Jika kita hanya bisa melihat Sang Raja keindahannya, kita akan diberkati selamanya. Saya merasa seolah-olah saya harus berusaha dengan keras siap pulang ke rumah. Kita sedang mendekati waktu ketika Kristus akan datang dan penguasa-penguasa kemuliaan besar untuk membawa tebusan kepada rumah yang kekal. Jadi kita semua bisa bersyukur pada saat kita melihat akan Sang Raja dalam kemuliaan itu. Karena kita akan siap untuk pulang ke rumah. Dikatakan di sini bahwa Dia sudah pergi menyediakan tempat bagi kita, atau rumah bagi kita, rumah kekal itu. Nah kita akan bisa untuk pergi ke sana, sehingga sekarang kita harus berusaha dengan keras untuk siap pulang ke rumah. Dalam pekerjaan penutupan yang besar, kita akan menghadapi kebingungan yang tidak kita ketahui bagaimana menghadapinya, tetapi janganlah kita lupa bahwa 3 kekuatan besar surga sedang bekerja, bahwa tangan ilahi memegang kemudi, dan bahwa Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya. Dia akan mengumpulkan dari dunia suatu umat yang akan melayani Dia dalam kesalehan. Testimony for the Church volume 8 halaman 252 sampai 254. Apakah saya
senang melihat Yesus dalam segala keindahannya? Apakah saya menjalani hidup saya dengan pandangan pengharapan akan kedatangan Kristus yang segera? Baik, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik di akhir pelajaran kita. Apakah yang kita siapkan untuk kedatangan Tuhan ini? Apakah kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin, atau kita hanya melihat bahwa Tuhan sudah sangat dekat, berarti dia sudah sangat dekat datang, lalu kita tidak melakukan sesuatu apa-apa? Tetapi di sini dikatakan bahwa dalam pekerjaan penutupan yang besar akan menghadapi kebingungan yang tidak kita ketahui bagaimana menghadapinya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan maka akan terus digoda oleh setan. Bagaimana di penutupan akhir zaman ini kita akan digoda untuk membuat kita keliru. Apa yang harus kita pilih di dalam kehidupan kita itu akan menjadi kebimbangan besar. Tetapi kalau saat kita hidup dengan Tuhan, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pilihan yang terbaik yang akan kita dapatkan. Jadi sesuatu hal yang kita dapatkan daripada Tuhan, maka kita harus bersandar kepadanya. Janganlah kita lupa bahwa ketiga kekuatan besar surga sedang bekerja, bahwa tangan ilahi memegang kemudi, dan bahwa Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya. Kita percaya malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga sudah datang memberikan kita kekuatan. Kita harus percaya kepada mereka bahwa dengan janji-janji yang mereka berikan, kita akan hidup dengan Tuhan sendiri. Maka Tuhan akan mewujudkan janji dalam kehidupan kita. Dia akan mengumpulkan dari dunia suatu umat yang melayani Dia dalam kesalehan. Kita diajak bahwa kita harus bersiap sehingga Tuhan dapat memilih kita sebagai suatu umat yang dikumpulkan di dunia ini untuk menjadi suatu pelajaran bagi semua orang yang hanya melakukan begitu saja. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.